Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti pembahasan kita yang kemarin, teman-teman semuanya, maka kita akan gambarkan dulu secara sekilas ya tentang permasalahan-permasalahan itu yang ada di lambung. Sebenarnya begini, teman-teman semuanya. Ini banyak hal yang kita dengar di luar sana bahwa kata mereka itu sangat sulit untuk mengatasi penyakit yang ada di lambung itu. Terus kadang ada yang sudah ngomong, saya udah 5 tahun kena penyakit mah. Ada yang ngomong, ada yang sudah 10 tahun. Ada yang ngomong katanya juga sudah sangat lama sekali, bahkan dia sudah lupa sejak kapan dia terkena penyakit itu. Sebenarnya kalau kita melihat polanya, kita bisa gambarkan bahwa sebenarnya kasus itu sederhana. Tetapi yang dimaksud sederhana itu bukan mudah ya. Yang dimaksud sederhana itu bisa diatasi dengan catatan. Artinya dengan catatan itu, kalau mau merubah polanya, mengikuti pola makan, pantangan yang disesuaikan dengan tubuhnya, ya insya Allah kasus itu akan selesai. Karena apa? Karena sampai saat ini pun, kalau orang teman-teman di luar sana mengatakan saya lagi penyakit kena mah gitu. Nah, terus pertanyaannya itu mah yang dimaksud mah yang mana? Karena di tempat kita bahasa masyarakat itu ketika diterapkan ke tempat kita itu jenisnya banyak. Ada yang dimaksud itu limpa lambung kekurangan energi. Ada yang sering disebut itu limpa lemah dingin. Ada yang sering disebut itu limpa dan ginjal tidak serasi. Ini sudah ada 3 nih. Terus ada yang sering disebut energi limpa turun ke bawah. Ada yang sering disebut limpa tidak dapat membimbing darah. Ada yang sering disebut energi panas itu bersifat lemah di dalam tubuh. Terus ada juga yang sering disebut lembab dingin melilit limpa, lembab panas melilit limpa. Ada juga lambung dingin, lambung panas, lambung kekurangan cairan, lambung makanan tertumpuk di lambung. Terus ada juga tekanan liper ke limpa, tekanan liper ke lambung juga. Terus ada juga kaitannya dengan limpa sama paru, lambung, limpa, hubungan limpa sama paru. Yang kaitannya seperti mah yang dimaksud teman-teman itu. Nah, pertanyaannya yang mana? Kan begitu. Nah, jadi artinya kasus ini bisa diselesaikan sebenarnya bila tahu persis pola makan seperti apa yang dimaksudkan untuk tubuhnya. Karena seperti pembahasan kita tadi, tidak semuanya sama pola makan itu. Contoh kecil ya. Ketika ada seseorang itu sering kembung, sering mual, terus tidak nafsu makan, badannya sering masuk angin. Begitu ya. Nah, terus juga pinggangnya sama lututnya itu lemah. Tapi ketika dia nanti makan seperti jeruk yang sifatnya asam, nanti dia langsung diare. Nah, terus ketika dia nanti makan seperti jamu kunir asam itu pun langsung dia diare. Terus ketika nanti dia minum jamu-jamu pahitan yang sering dijual-jual orang itu pun langsung diare gitu loh. Jadi yang mana yang dimaksudkan begitu? Karena penyakit mah itu satu permasalahan dengan permasalahan yang lain itu berbeda polanya, itu tidak sama.
Contoh lagi, ya. Ketika nanti kasusnya dengan kasus yang sama, ketika nanti sering kembung, sering mual, sering diare, ya, terus juga ditambah lagi kadang sering masuk angin, tapi ketika dia makan kelapa ya, air kelapa yang warnanya biru itu atau warnanya hijau, itu nanti langsung perutnya langsung melilit. Ditambah lagi nanti kalau dia makan 1 butir sampai 2 butir, maka nanti kaki itu akan bengkak. Begitu. Jadi antara kasus yang satu dengan kasus yang lain, itu polanya berbeda. Jadi tidak sama. Nah, ketika nanti kasus seperti itu, dikasih dia makan makan apa namanya? Apa namanya, yang kecil-kecil yang enak itu kalau dimakan, apa namanya itu, apa sih ya, aduh saya lupa lagi tuh. Jadi ini apa namanya, buah ini apa namanya itulah. Ya, ini kita lupakan dulu ya tentang itu. Terus seperti teman-teman itu nanti ketika dia juga lidahnya tebal, terus di atas lidah itu banyak tumpukan lendir yang banyak tuh, kelihatan lidahnya kotor. Terus juga dia mengalami keluhan sering makannya sedikit. Terus ditambah lagi kalau dia melihat makan makanan yang berminyak dia mual. Terus ditambah lagi ketika dia makan hanya nyampenya sampai ke perut langsung rasanya tidak nyaman. Nah, ini juga polanya berbeda. Nah, ketika yang kasus yang ini pola makannya berbeda, pantangannya berbeda. Terus juga biasanya itu karena terlalu banyak makanan menumpuk di lambung yang tidak tercerna. Nah, itu biasanya disebabkan karena dia terlalu banyak makan makanan yang sulit dicerna, seperti makan tepung-tepungan terlalu banyak. Begitu. Jadi artinya teman-teman begini saja ya, gambaran sederhananya begini. Kasus lambung itu atau kasus pencernaan itu bisa dibilangin sederhana mengatasinya bila mengikuti polanya. Tetapi kalau pola itu tidak bisa diterapkan atau tidak mau mengikuti polanya, maka biasanya penyakit ini tidak terselesaikan. Karena apa? Karena masalahnya itu kan setiap kita makan itu harus melewati lambung. Jadi ketika makanannya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh lambung itu atau apa yang dibutuhkan oleh usus kecil itu, maka itu akan timbul masalah. Jadi insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita tentang gambaran lambung yang sedemikian rumitnya. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.